Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar bersama mengenai penggunaan diri secara efektif dalam komunikasi terapeutik. Ada dua topik yang akan disampaikan. Yang pertama yaitu menghadirkan diri secara terapeutik, yang kedua yaitu dimensi respon dan tindakan. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu menghadirkan diri secara terapeutik. Seorang perawat dalam berkomunikasi dengan klien harus hadir secara utuh, baik hadir secara fisik maupun hadir secara psikologis. Apa itu kehadiran fisik? Kehadiran fisik merupakan kebersamaan perawat saat berkomunikasi dengan klien, yaitu mendengar, mengamati, dan memberikan perhatian terhadap ucapan dan perilaku klien. Kenapa kehadiran fisik itu penting dimiliki oleh perawat saat berkomunikasi dengan klien? Karena sebagai yang pertama, menunjukkan perhatian yang diberikan melalui penampilan tubuh. Yang kedua, memperkuat pesan yang disampaikan oleh perawat. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menghadirkan diri secara terapeutik, yaitu yang pertama berhadapan, yang kedua mempertahankan kontak mata, yang ketiga membungkuk ke arah klien, yang keempat mempertahankan sikap terbuka, dan yang terakhir yaitu perawat tetap rileks. Sikap komunikasi terapeutik yang pertama yaitu berhadapan. Artinya, sikap tubuh dan wajah menghadap kepada klien. Pada posisi ini, perawat akan secara jelas dapat melihat apa yang tampak secara verbal maupun nonverbal klien. Pada posisi ini juga berarti perawat siap untuk membantu klien atau saya siap untuk membantu Anda. Sikap yang kedua yaitu mempertahankan kontak mata. Kontak mata menunjukkan bahwa perawat mendengar dan memperhatikan klien. Kontak mata juga dapat berarti bahwa perawat menghargai klien serta menunjukkan keinginan untuk tetap berkomunikasi. Namun demikian, ada yang perlu diperhatikan oleh perawat karena apa? Pada kelompok atau budaya tertentu, menatap orang yang lebih tua ataupun menatap lawan jenis saat berbicara termasuk tidak sopan, sehingga perawat harus sensitif terhadap kondisi ini. Kontak mata juga sangat penting dilakukan pada awal interaksi dan pada saat respon klien dengan perawat ini sudah mulai berkurang. Sikap komunikasi terapeutik selanjutnya yaitu membungkuk ke arah klien. Posisi membungkuk ke arah klien menunjukkan perawat ingin mendengarkan atau mengatakan sesuatu. Pada posisi ini juga dapat menunjukkan bahwa perawat ingin membantu, merespon, dan memberikan perhatian terhadap klien. Sikap yang keempat yaitu mempertahankan sikap terbuka. Sikap ini dapat dilakukan dengan perawat tidak melipat kaki atau tangan, melainkan mempertahankan posisi tangan di samping atau posisi terbuka lainnya. Posisi tersebut menunjukkan keterbukaan dalam berkomunikasi. Berikut gambar yang ada di samping ini bisa dilihat oleh teman-teman semuanya. Ini contoh dari sikap yang bukan termasuk dalam sikap komunikasi terapeutik, di mana gambar yang pertama menunjukkan bahwa perawat sedang melipat tangan, kemudian juga gambar yang kedua perawat melipat kaki. Nah, kedua gambar ini merupakan sikap yang kurang tepat. Sikap yang terakhir yaitu tetap rileks. Menciptakan lingkungan yang rileks, menjaga privasi dan rasa nyaman dapat membantu klien untuk membuka diri. Perawat harus dapat mengontrol keseimbangan antara ketegangan dan relaksasi dalam menghadapi klien. Artinya, pada saat berkomunikasi dengan klien, perawat harus dapat mengontrol emosinya. Karena apa? Apabila perawat merasa tegang, merasa cemas, merasa khawatir, maka klien itu akan dapat merasakan perasaan dari apa yang dirasakan oleh perawat tersebut. Bahkan yang dikhawatirkan justru nanti klien ini akan ikut terbawa
arus dari perasaan si perawat ini, karena adanya transfer feeling dari perawatnya tegang, kemudian kliennya juga akan ikut merasa tegang. Selain menghadirkan diri secara fisik melalui kelima sikap komunikasi yang sudah kita bahas sebelumnya, perawat juga perlu menghadirkan diri secara psikologis. Kehadiran secara psikologis yang artinya perawat mendengarkan secara aktif, yang berarti perawat mendengarkan dengan telinga, pikiran, dan perasaan tentang hal yang disampaikan dan disyaratkan oleh klien. Pada saat perawat aktif mendengarkan, perawat mengikuti hal yang dibicarakan klien dan memperhatikan perilaku klien, serta memberikan tanggapan yang tepat. Kehadiran psikologis dapat dilihat atau dapat diobservasi dengan respon atau komponen nonverbal yang ditampilkan oleh perawat. Berikut beberapa komponen nonverbal yang dapat mempengaruhi hubungan interpersonal antara perawat dengan klien. Yang pertama yaitu bagaimana aktivitas fisik dari perawat saat berkomunikasi dengan klien, yang meliputi bagaimana gerakan tubuh perawat, kemudian mimik wajah saat berkomunikasi, sikap dan postur tubuh perawat pada saat berkomunikasi dengan klien, kontak mata, kemudian juga sentuhan. Selanjutnya yaitu vokalisasi. Bahasa yang digunakan pada saat perawat berkomunikasi klien itu juga harus diperhatikan. Jangan sampai misalnya klien itu tidak memahami bahasa Indonesia tetapi perawat menggunakan bahasa Indonesia pada saat berkomunikasi. Kemudian selanjutnya tekanan suara. Nada suara sampai dengan kecepatan bicara itu juga harus diatur dan diperhatikan oleh perawat. Jangan sampai ketika berbicara dengan klien, perawat memiliki nada suara yang tinggi, yang memungkinkan menjadi persepsinya ini salah oleh klien. Klien mempersepsikan bahwa perawat ini sedang marah terhadap dirinya, padahal misalnya perawat itu tidak sedang marah, ataupun kecepatan bicara. Misalnya perawat bicara dengan kecepatan yang terlalu cepat, itu juga akan mempengaruhi hubungan dengan klien. Karena kalau misalnya bicara terlalu cepat, itu juga kan tidak baik. Klien ini tidak akan mudah menangkap mungkin apa maksud dari pembicaraan dari perawat tersebut kalau pembicaraan atau bicara-bicara perawat ini terlalu cepat. Kemudian yang harus diperhatikan oleh perawat juga jarak pada saat berkomunikasi dengan klien, jaraknya berapa sentimeter. Nah, itu juga harus diperhatikan. Di sini jarak terapeutik pada saat berkomunikasi dengan klien yaitu 45 sampai dengan 50 cm. Yang sekiranya pada jarak tersebut memungkinkan terjadinya kontak mata antara perawat dengan klien. Topik bahasan selanjutnya yaitu mengenai dimensi respon dan tindakan. Dimensi respon dalam pelaksanaan komunikasi terapeutik sangat penting pada awal komunikasi dengan klien. Karena apa? Karena berpengaruh pada interaksi antara perawat dengan klien pada tahap selanjutnya. Dimensi respon terdiri dari 4. Yang pertama yaitu ikhlas, menghargai, empati, serta konkret dari perawat. Dimensi respon yang pertama yaitu ikhlas. Artinya, dalam hubungan terapeutik, perawat harus menanggapi klien dengan ikhlas, tidak berpura-pura, dan mengekspresikan perasaan yang sebenarnya secara spontan. Selanjutnya yaitu menghargai. Perawat menghargai klien dengan menerima apa adanya. Perawat sebaiknya tidak menghakimi, mengkritik, mengejek, ataupun menghina klien. Menghargai juga dapat dikomunikasikan melalui
perawat duduk bersama dengan klien pada saat klien menangis, kemudian perawat meminta maaf atas hal yang tidak disukai klien, kemudian juga menerima permintaan klien untuk tidak menanyakan pengalaman tertentu. Contoh kecil misalnya, perawat ingin melakukan kontrak dengan klien untuk melakukan suatu tindakan tertentu, akan tetapi klien belum siap ataupun klien menolak tindakan tersebut, maka kita harus menghargai keputusan klien. Mungkin tidak saat itu kita bisa menunggu klien tenang terlebih dahulu untuk kemudian dilakukan tindakan pada waktu berikutnya. Selanjutnya yaitu empati. Empati diartikan sebagai kesadaran yang objektif terhadap pikiran dan perasaan orang lain. Pada sumber lain, empati juga diartikan sebagai kemampuan untuk masuk ke dalam kehidupan klien agar dapat merasakan pikiran dan perasaannya. Di sini perawat memandang permasalahan melalui kacamata klien, merasakan perasaan klien, kemudian mengidentifikasi masalah klien dan membantu klien dalam mengatasi permasalahannya. Perawat harus mampu bersikap empati agar mampu membangun dan mempertahankan hubungan yang terapeutik. Sebaiknya perawat harus menghindari simpati. Apa itu simpati? Simpati merupakan kesadaran atau perasaan seseorang untuk mengerti dan merasakan perasaan, pikiran, dan tingkah laku orang lain dengan melibatkan emosi. Jadi ini sangat bertolak belakang dengan empati ya. Mengapa perawat harus bersikap empati bukan simpati? Karena ketika perawat bersikap simpati, maka nanti emosinya akan terlibat dalam merespon klien, sehingga perawat tidak mampu menilai permasalahan yang dihadapi klien ini secara objektif. Sebagai contoh, misalnya ketika seorang klien mengungkapkan kebenciannya atau kekesalannya pada seseorang sambil marah-marah, kemudian kalau perawat tersebut bersikap simpati, maka nanti perawat akan terpancing emosinya dan mungkin juga akan ikut membenci dan marah terhadap orang tersebut. Berbeda dengan ketika perawat bersikap empati, maka tidak akan mudah terpancing emosinya, melainkan tetap tenang sambil mendengarkan semua ungkapan kliennya. Menurut Wisman, ada beberapa karakteristik perawat yang mampu bersikap empati. Yang pertama yaitu perawat mampu melihat permasalahan dari kacamata klien. Yang kedua, perawat tidak bersikap menghakimi, menyalahkan, atau menghina. Yang ketiga, perawat mampu untuk mengerti perasaan orang lain. Dan yang terakhir, perawat mampu mengkomunikasikan perhatiannya terhadap permasalahan klien. Ada contoh, sebagai contohnya komunikasi yang biasa digunakan atau dilakukan oleh perawat untuk menunjukkan sikap empati, yaitu dengan kata-kata saya hadir untuk membantu ibu, ataupun saya ada untuk ibu, ataupun untuk bapak, misalnya pasiennya laki-laki. Dimensi respon yang terakhir yaitu konkret. Maksudnya, dalam melakukan komunikasi, perawat menggunakan istilah yang spesifik, jelas, dan tidak abstrak agar menghindari klien dari keraguan-raguan dan ketidakjelasan. Stuart dan Laraya mengidentifikasi 3 kegunaan dimensi konkret. Yang pertama yaitu mempertahankan respon perawat terhadap klien. Dengan menanggapi klien secara konkret, dengan menunjukkan ekspresi yang konkret, bukan berpura-pura, disertai pernyataan yang jelas dan sesuai, perawat akan mampu menunjukkan respon yang baik terhadap perasaan klien. Yang kedua yaitu memberikan penjelasan yang akurat. Pernyataan-pernyataan yang konkret dan tidak abstrak dari perawat akan mendukung setiap penjelasan. Perkataan yang penuh keraguan dan penggunaan istilah yang tidak dimengerti oleh klien hanya akan membingungkan bagi klien. Yang ketiga yaitu mendorong klien memikirkan masalah yang spesifik.
Dengan berespon secara konkret, perawat dapat mendorong klien untuk lebih fokus pada masalah yang dihadapinya. Hal ini terjadi karena respon yang konkret dari perawat akan menumbuhkan rasa percaya klien sehingga klien mau dan mampu mengungkapkan masalahnya. Dalam pelaksanaan komunikasi terapeutik, dimensi tindakan tidak dapat dipisahkan dengan dimensi respon. Karena apa? Karena dimensi respon akan membawa klien pada tingkat analisis yang tinggi, sehingga dapat dilanjutkan dengan dimensi tindakan. Menurut Stuart dan Laraya, dimensi tindakan terdiri dari konfrontasi, kesegeraan, keterbukaan, emosional katarsis, dan yang terakhir yaitu bermain peran. Dimensi tindakan yang pertama yaitu konfrontasi. Apa itu konfrontasi? Konfrontasi merupakan ekspresi perasaan perawat terhadap perilaku klien yang dianggap tidak sesuai. Sebagai contoh, misalnya ada seorang pasien yang dirawat di ruang penyakit dalam dengan diagnosa hipertensi. Saat perawat ingin membantu pasien untuk minum obat, pasien tersebut menolak dan mengatakan bosan dan ingin segera pulang. Maka contoh konfrontasi yang dilakukan oleh perawat adalah dengan mengatakan misalnya ke pasien tersebut, "Ibu mengatakan ingin segera pulang, tetapi sekarang ibu tidak mau minum obat. Kalau ibu tidak mau minum obat, bagaimana ibu bisa sembuh dan segera pulang?" Nah, itu merupakan contoh komunikasi konfrontasi yang dilakukan oleh perawat. Kemudian Charkov yang dikutip pada Stuart dan Laraya mengidentifikasi 3 kategori konfrontasi. Yang pertama yaitu ketidaksesuaian antara konsep diri klien dan standar ideal diri klien. Yang kedua, ketidaksesuaian antara ungkapan verbal dan perilaku klien. Yang ketiga, ketidaksesuaian antara pengalaman klien dan pengalaman perawat itu sendiri. Nah, ketiga kategori tersebut yang bisa menjadikan perawat ini melakukan konfrontasi. Kenapa perawat dalam berkomunikasi juga perlu melakukan konfrontasi? Karena konfrontasi juga dapat meningkatkan kesadaran klien terhadap kesesuaian perasaan, sikap, kepercayaan, dan perilaku. Namun demikian, meskipun konfrontasi juga perlu dilakukan oleh perawat, tetapi perawat juga harus memperhatikan beberapa hal dalam melakukan konfrontasi. Yang pertama yaitu konfrontasi dilakukan secara asertif, bukan marah ataupun agresif. Kemudian konfrontasi juga harus dilakukan dengan caring. Artinya perawat memperhatikan perasaan klien. Konfrontasi yang dilakukan misalnya dengan nada yang memojokkan ataupun sinis dapat merusak hubungan antara perawat dan klien karena klien merasa dipermalukan. Kemudian sebelum melakukan konfrontasi ada beberapa hal yang perlu dikaji terlebih dahulu oleh perawat. Yang pertama yaitu tingkat hubungan saling percaya, kemudian waktu yang tepat, tingkat kecemasan klien, dan kekuatan coping klien. Artinya, hubungan saling percaya merupakan modal dasar untuk melakukan konfrontasi terhadap klien. Seorang perawat harus mampu menahan diri untuk tidak mengonfrontasi pernyataan-pernyataan klien yang bertentangan, hingga perawat yakin bahwa klien sudah percaya kepadanya. Kemudian, konfrontasi juga perlu dilakukan pada saat waktu yang tepat, misalnya pada tahap kerja dan setelah klien percaya terhadap perawat. Juga pada saat klien tidak sedang mengalami gangguan emosional. Kemudian, konfrontasi yang dilakukan saat klien cemas dapat meningkatkan kecemasan klien juga. Kekuatan coping klien juga perlu mendapatkan perhatian oleh perawat. Klien yang mempunyai kepribadian yang lemah, tidak suka dikritik, selalu menunjukkan penolakan, dan selalu ingin menang sendiri, sebaiknya tidak perlu dikonfrontasi.
Konfrontasi sangat diperlukan pada klien yang telah mempunyai kesadaran diri, tetapi perilakunya belum berubah. Dimensi tindakan selanjutnya yaitu kesegeraan. Kesegeraan berfokus pada interaksi dan hubungan perawat klien saat ini. Hal ini terjadi jika interaksi perawat dengan klien difokuskan untuk membantu klien dan digunakan untuk mempelajari fungsi klien dalam hubungan interpersonal lainnya. Perawat di sini sensitif terhadap perasaan klien dan berkeinginan untuk membantu klien dengan segera. Contohnya, misalnya ketika klien mengungkapkan perasaan marah, maka perawat perlu mengkaji penyebab marahnya tersebut, bukan sesuatu yang dipikirkan klien sebelumnya. Misalnya sebelumnya klien mengungkapkan terkait perasaan tentang penyakit yang diderita. Jadi justru yang dikaji adalah penyebab marahnya. Contoh lainnya yaitu misalnya klien mengatakan, saya tidak mau menemui keluarga saya merasa tidak perlu menemui mereka. Maka contoh dari kesegeraan yang dilakukan perawat adalah dengan bertanya, apakah ibu sedang marah sehingga ibu tidak mau menemui keluarga ibu? Apa yang membuat ibu merasa kesal? Bisakah ibu menceritakannya kepada saya? Itu contoh dari tindakan ataupun ungkapan kesegeraan yang dilakukan oleh perawat. Ketidaksegeraan tindakan perawat berkaitan dengan beberapa hal, misalnya perawat kurang peka terhadap hal yang diungkapkan oleh klien, perawat kurang sensitif terhadap perasaan klien, perawat hanya berfokus pada dirinya sendiri, atau perawat tidak mempunyai pengetahuan dan pengalaman untuk memecahkan permasalahan klien. Nah, itu contoh dari ketidaksegeraan yang biasanya dilakukan oleh perawat. Sehingga apa? Alasan lainnya adalah klien mengungkapkan perasaan negatifnya terhadap perawat. Selanjutnya yaitu keterbukaan. Keterbukaan sangat penting untuk membangun hubungan saling percaya antara perawat dengan klien. Keterbukaan diri bersifat subjektif. Pernyataan pribadi tentang diri perawat secara sengaja disampaikan kepada klien. Perawat membagi informasi tentang dirinya atau self disclosure, kemudian perasaan, sikap, nilai yang dianutnya maupun pengalaman yang berguna untuk terapi klien. Namun pada saat melakukan keterbukaan ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan juga oleh perawat. Misalnya, perawat perlu berhati-hati dalam membuka diri. Apakah keterbukaannya dapat meningkatkan keterbukaan klien? Apakah dapat meningkatkan kemampuan klien belajar dari pengalaman orang lain? Atau juga apakah waktunya tepat? Yang menjadi catatan bagi perawat juga, terlalu sedikit keterbukaan perawat dapat menghambat keterbukaan klien. Ataupun sebaliknya, terlalu banyak pun tidak baik karena akan menghabiskan waktu dan menimbulkan penolakan dari klien. Berikut saya contohkan dari dimensi tindakan keterbukaan. Misalnya, ada pasien yang merasa takut pada saat melihat suaminya jatuh di kamar mandi. Kemudian pasien tersebut mengatakan, saya hanya bisa berteriak memanggil suami saya. Kemudian dijawab oleh perawat, saya bisa membayangkan betapa paniknya ibu pada saat itu. Saya juga pernah merasakan hal yang sama ketika ayah saya tiba-tiba tidak sadarkan diri. Saya panik dan menangis. Keterbukaan dari contoh tersebut adalah perawat membagi pengalaman yang dialaminya, yaitu sama-sama merasakan ketakutan maupun kepanikan pada saat perawat ini mengetahui bahwa ayahnya ini tiba-tiba tidak sadarkan diri. Yang kondisi seperti ini juga sama dialami oleh pasien, di mana pasien juga merasakan kondisi tersebut. Bedanya adalah
Di sini pasien kasusnya adalah suaminya yang tidak sadarkan diri. Nah, itu juga bentuk keterbukaan yang dilakukan oleh perawat ini sangat penting pada saat membangun komunikasi terapeutik dengan klien. Dimensi tindakan lainnya adalah emosional katarsis atau yang sering disebut dengan curhat. Tindakan ini terjadi apabila klien diminta berbicara tentang hal yang sangat mengganggu dirinya. Ketika klien curhat kepada perawat, perawat harus mampu menciptakan suasana yang aman, nyaman, dan menerima agar kesadaran diri klien meningkat. Kemudian, perawat juga harus mengkaji kesiapan klien untuk mendiskusikan masalahnya. Jika klien mengalami kesulitan, maka perawat dapat membantu dengan mengekspresikan perasaannya jika berada pada posisi klien. Contoh dari emosional katarsis adalah misalnya perawat di sini mengatakan bagaimana misalnya perasaan ibu saat suami ibu marah. Kemudian klien tersebut menjawab, suami saya memang orang pemarah, mungkin ini kesalahan saya mau menikah dengannya. Kemudian perawat mengatakan sepertinya ibu membela tindakan yang dilakukan oleh suami ibu. Misalnya jawaban dari klien adalah, ya bagaimana lagi. Kemudian perawat mengatakan, jika saya menjadi ibu, mungkin saja saya akan marah. Klien menjawab, sebenarnya saya juga marah, tapi saya mau berbuat apa? Saya sudah lama dan lelah dengan keadaan ini. Andaikan saja orang tahu betapa saya menderita. Nah, itu merupakan teknik dari emosional katarsis yang dilakukan oleh perawat untuk menggali lebih dalam permasalahan yang dialami oleh klien. Tindakan yang terakhir adalah bermain peran. Di sini perawat melibatkan kegiatan pada situasi tertentu untuk meningkatkan penghayatan klien dalam hubungan antara manusia dan memperdalam kemampuannya untuk melihat situasi dari sudut pandang orang lain. Jadi pada saat komunikasi dengan klien, klien perawat mencontohkan dengan cara bermain peran. Baiklah, tadi beberapa materi yang sudah disampaikan terkait penggunaan diri secara efektif dalam komunikasi terapeutik yang meliputi menghadirkan diri secara terapeutik, kemudian dimensi respon dan dimensi tindakan. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.